Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan teks deskripsi. Memahami ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata bermakna umum dan khusus. Apa pengertian dari kata umum dan kata khusus? Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Dan sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Contoh, kata umum warna, kata khusus merah, biru, hijau, dan lain-lain. Kata umum hewan peliharaan, kata khusus kucing, anjing, kelinci, marmut, hamster, ikan, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan kalimat yang berisi penjelasan terperinci. Contoh, Pantai Parangtritis terletak 27 km di selatan kota Yogyakarta. Saat terbaik untuk mengunjungi pantai ini adalah pada sore hari menjelang matahari terbenam. Di belakang pantai ini terdapat tebing Gembirawati. Dari sana kita bisa melihat seluruh area pantai Parangtritis, Laut Selatan, hingga ke batas Cakrawala. Lanjut, menggunakan kata-kata yang membuat seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Contoh seolah-olah melihat, contohnya rambutnya panjang dan berwarna hitam. Seolah-olah mendengar, contohnya terdengar suara lirih memanggil. Seolah-olah merasakan, contohnya terasa angin sepoi-sepoi menyentuh kulit membawa hawa sejuk. Menggunakan kata sinonim. Sinonim ini biasa disebut dengan padanan kata atau persamaan kata. Sinonim merupakan kata-kata yang mempunyai bentuk berbeda, misalnya pelafalan dan tulisan. Namun kata-kata tersebut sebenarnya mempunyai makna yang sama atau mirip. Contoh sinonim. Yang pertama, bertemu padanannya berjumpa. Contoh, kemarin malam aku bertemu dengan Vita di acara sekaten. Kemarin malam aku berjumpa dengan Vita di acara sekaten. Yang kedua, hewan padanan binatang. Contoh, ikan paus merupakan salah satu hewan terbesar di dunia. Ikan paus merupakan salah satu binatang terbesar di dunia. Menggunakan majas untuk menggambarkan objek. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapat kesan tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya, majas bersifat tidak sebenarnya alias kias atau konotasi. Contoh, majas personifikasi. Gaya bahasa ini seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat menolak layaknya manusia. Contoh, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. Nah, melambai ini biasanya digunakan untuk manusia, tetapi di sini digunakan untuk daun kelapa. Contoh lain, angin malam telah melarang aku keluar.
Nah, melarang biasa digunakan untuk manusia, tetapi di sini digunakan untuk angin malam. Contoh majas hiperbola, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contoh, orang tua memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Memeras keringat artinya bekerja dengan keras. Contoh majas metafora. Yang selanjutnya majas metafora, yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contoh, pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Tangan kanan merupakan ungkapan bagi orang yang setia dan dipercaya. Contoh lain, usahanya bangkrut karena memiliki hutang dengan lintah darat. Nah, demikian penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.